Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Aziza selaku dosen mata kuliah Sosiologi Peternakan. Perkenalkan, nama saya Sakarisa Dovita Tricayani dengan NIM 235050 100113014. Saya di sini akan memper- saya di sini akan menyampaikan permasalahan dari kasus yang saya ambil yang berjudul Membentuk Bibit Unggul Domba dan Kambing di Desa Sidomukti, Jimbaran, Semarang. Nah, apa sih sosiologi peternakan itu? Sosiologi peternakan adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi sosial dan struktur masyarakat dalam konteks peternakan. Bidang ini mengkaji berbagai aspek sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh praktik peternakan, termasuk hubungan antar peternak, masyarakat, dan lingkungan, di mana juga termasuk hubungan antar individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Topik pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada permasalahan sosial, yang kedua ada interaksi sosial, yang ketiga ada kultur universal, dan yang terakhir ada stratifikasi sosial. Permasalahan dari kasus yang saya ambil menyebutkan bahwa banyak sekali permintaan domba dan kambing dari konsumen dari luar negeri maupun dari dalam negeri dengan ketentuan domba dan kambing yang diminta itu sehat, bobot tubuh tertentu, dan umur yang muda. Tetapi dari data Badan Pusat Statistik atau BPS yang bersumber dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mencatat bahwa populasi domba yang tersebar di semua provinsi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 14 juta ekor. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah populasi domba ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 15,6 juta ekor. Nah, karena permintaan domba setiap tahun ini meningkat, maka diperlukan restocking indukan sekaligus upgrading atau pengembangan genetik domba lokal untuk memenuhi permintaan konsumen agar bisa bersaing dengan negara lain dengan cara inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini membutuhkan biaya yang relatif mahal, yang berakibat kurang tepat jika digunakan untuk peternak, khususnya untuk peternak menengah ke bawah. Dari permasalahan tersebut, jika tidak ditangani, tentunya akan berpengaruh terhadap manajemen market yang mengharuskan peningkatan mutu genetik domba unggul. Sehingga untuk mengatasi keterbatasan finansial ini dalam inseminasi buatan harus mencari solusinya. Nah, pasti solusi dari permasalahan ini mungkin yang pertama bisa memberikan pelatihan atau edukasi kepada peternak tentang bagaimana cara inseminasi buatan yang baik dan benar, seperti proses pemasukan semen ke dalam reproduksi betina, memberikan pemahaman tentang siklus birahi atau waktu yang tepat untuk melakukan inseminasi buatan. Yang kedua, bekerja sama dengan kemitraan antar peternak, koperasi, dan pemerintah untuk berbagai sumber daya dan biaya, sehingga peternak dapat mengakses layanan inseminasi buatan dengan biaya yang lebih rendah, atau memberikan subsidi bagi peternak jika yang ingin menerapkan inseminasi buatan. Yang ketiga, pembiayaan skema atau pembiayaan mikro seperti pinjaman, di mana pinjaman dengan bunga rendah khusus untuk peternak yang ingin mengimplementasikan inseminasi buatan ini, sehingga mereka dapat memperbaiki kualitas ternak tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Yang kedua yang selanjutnya ada interaksi sosial. Interaksi sosial dalam sosiologi peternakan merujuk pada hubungan dan komunikasi yang terjadi antar individu atau kelompok dalam konteks kegiatan peternakan. Menyangkut hubungan antar orang dengan perorangan, antar kelompok manusia maupun antar perorangan dengan kelompok. Ada dua macam interaksi sosial, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Nah, ada
pentahelix dari interaksi sosial ini. Yang pertama ada pemerintah dengan peternak, merupakan interaksi asosiatif. Karena peternak mengungkapkan bahwa ingin membentuk bibit unggul domba dan kambing dengan cara inseminasi buatan, tetapi biaya inseminasi buatan ini cukup mahal sehingga pemerintah harus bisa memberikan upaya, yaitu dengan cara memberikan edukasi. Yang kedua ada pemerintah dengan akademisi. Itu merupakan interaksi asosiatif coalition, di mana pemerintah dan akademisi yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama dalam menghasilkan ternak yang berpotensi unggul tetapi tidak mengeluarkan biaya yang mahal. Yang ketiga ada pemerintah dengan media, merupakan interaksi asosiatif, di mana pemerintah atau Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan informasi berupa populasi domba dan kambing yang tersebar pada semua provinsi dan meningkatkan permintaan daging domba dan kambing. Karena media ini bertugas sebagai tempat atau pengantar pesan seperti channel da- dari pemerintah ke masyarakat. Yang keempat, ada akademisi dengan peternak, merupakan interaksi asosiatif, di mana akademisi memberikan informasi mengenai cara melakukan inseminasi buatan dengan cara webinar atau langsung turun ke lapangan. Yang kelima ada peternak dengan media, merupakan interaksi asosiatif, di mana peternak dapat menyampaikan permasalahan mereka kepada pemerintah supaya dapat ditindaklanjuti untuk keterbatasan keterbatasan biaya ini pada proses inseminasi buatan. Yang terakhir ada media dengan konsumen, merupakan interaksi asosiatif juga, di mana media dan konsumen saling menguntungkan atau koalisi antara kedua pihak untuk mencapai tujuan bersama. Konsumen diuntungkan dengan informasi yang ada, sedangkan media juga mendapatkan bahan berita untuk disebarluaskan. Selanjutnya ada kultur universal. Kultur universal atau biasa disebut dengan kebudayaan universal merujuk pada pola-pola budaya yang ada pada setiap masyarakat manusia yang terlepas dari perbedaan geografis, sejarah, atau faktor lainnya. Nah, yang pertama ada peralatan dan perlengkapan hidup masyarakat. Permintaan terhadap domba maupun kambing ini terus meningkat di setiap tahun, baik dalam negeri atau luar negeri. Kalau di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sedangkan di Indonesia sendiri atau di dalam negeri, ketersediaan domba maupun kambing ini kurang memadai, tetapi sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan ibadah akikah atau kurban. Sehingga tingginya permintaan terhadap domba dan kambing ini bisa menjadi peluang pengembangan. Hal tersebut perlu diatasi dalam dunia peternakan. Untuk memberikan bibit unggul domba dan kambing di Indonesia, perlu memenuhi beberapa persyaratan yang dimintai masyarakat maupun importir. Di antaranya yaitu sehat, bobot badan mencukupi, dan umur yang muda. Yang kedua ada mata pencarian dan sistem ekonomi. Mata pencarian dan sistem ekonomi merupakan mencari nafkah dan menunjang ekonomi untuk kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri. Pada kasus yang saya ambil ini, rata-rata warga atau peternak hanya menjadikan peternakan ini sebagai sumber mata pencarian utama. Dari data peneliti Pusat Riset Peternakan dan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengemukakan bahwa diperlukan pengembangan yang berkelanjutan seperti adanya program restocking indukan dan sekaligus upgrading genetik domba lokal melalui teknologi seleksi atau perkawinan silang, di mana persilangan di Indonesia ini masih banyak dilakukan dengan pejantan pejantan unggul yang biasanya diimpor dari luar negeri, tapi memiliki kendala yaitu harga yang sangat mahal.
Hal tersebut membuat peternak kesusahan dalam melakukan perkawinan silang atau inseminasi buatan itu sendiri. Yang ketiga ada sistem kemasyarakatan. Nah, sistem kemasyarakatan dalam kasus ini meliputi hubungan peternak desa Sidomukti Jimbaran dengan pemerintah maupun peneliti Pusat Riset Peternakan atau BRIN itu. Dalam kasus ini, peternak mengeluhkan harga untuk perkawinan silang atau inseminasi buatan ini mahal, sehingga pemerintah harus memberikan solusi untuk menangani masalah tersebut agar tetap menghasilkan domba dan kambing yang berkualitas unggul tanpa memerlukan biaya yang cukup mahal. Yang keempat ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia peternakan. Dilihat dari dilihat dari kasus ini, masih banyak peternak lokal yang kurang dalam memahami bagaimana cara untuk menghasilkan domba dan kambing dengan kualitas unggul, khususnya dalam proses inseminasi buatan. Nah, dari permasalahan ini, ada beberapa solusi yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat Desa Sidomukti. Yang pertama ada pelatihan. Pemerintah dapat mengadakan pelatihan intensif bagi peternak tentang teknik pemeliharaan, teknik reproduksi, kesehatan hewan, dan manajemen peternakan yang baik. Yang kedua ada memfasilitasi tempat penampungan sperma atau bank sperma. Memfasilitasi dengan membangun tempat penampungan sperma atau bank sperma ini dari pejantan unggul lokal atau importir dari luar negeri supaya mempermudah akses peternak terhadap genetik unggul domba dan kambing. Yang ketiga yaitu mengadakan demonstrasi lapang. Mengadakan demonstrasi lapang atau melihat secara langsung di lapangan untuk menerapkan teknologi modern dalam peternakan. Yang keempat ada penyuluhan. Memberikan penyuluhan secara berkala tentang teknologi terbaru dalam peternakan seperti proses inseminasi buatan dan penggunaan pakan yang berkualitas baik. Yang kelima ada kerjasama. Meningkatkan kerjasama antara lembaga-lembaga peneliti atau perguruan tinggi dan peternak untuk mengembangkan bibit unggul domba dan kambing yang adaptif terhadap kondisi lingkungan Indonesia supaya berjalan dengan baik dan berhasil. Dan yang terakhir yaitu memberikan subsidi atau fasilitas kredit, di mana pemerintah dapat memberikan subsidi, fasilitas kredit, atau penetapan harga yang standar bagi peternak yang menggunakan jasa inseminasi buatan untuk mengurangi biaya produksi. Selanjutnya ada stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial ini dibagi tiga, yaitu posisi strata, social mobility, status status peran, status dan peran. Yang pertama, posisi strata peternak. Peternak memiliki peran utama di dalam industri peternakan. Umumnya, peternak berada pada strata sosial menengah ke bawah, di mana mereka mencari keuntungan dengan menjual hewan ternaknya sebagai mata pencarian utama. Dalam kasus tersebut, peternak hanya mengerti beternak domba dan kambing secara tradisional, sedangkan mereka berharap bahwa hewan dan hewan ternaknya bisa beranak kembar dengan kondisi badan yang besar, kemudian menghasilkan susu dan daging yang berkualitas baik dan dapat disukai oleh konsumen. Hal tersebut menyebabkan peternak selalu bergantung pada pihak lain karena kurangnya pengetahuan dalam dunia peternakan modern. Yang kedua ada pemerintah. Dalam kasus ini, pemerintah memiliki strata sosial yang lebih tinggi dari peternak, di mana pemerintah berkuasa untuk membuat kebijakan, regulasi, dan pengembangan teknologi dalam dunia peternakan. Pemerintah perlu menyediakan anggaran hingga penyediaan bibit unggul untuk membantu peternak mencari solusi dalam semua permasalahannya. Yang ketiga ada pengusaha. Pengusaha ini berada pada strata sosial ke atas, di mana pengusaha dalam industri peternakan memiliki akses yang lebih luas dalam sumber daya, misalnya teknologi dan pasar. Mereka berani berinvestasi lebih banyak dalam
pengembangan bibit unggul domba ini, infrastruktur yang baik, dan pemasaran produk peternakan. Oleh sebab itu, domba dan kambing dari Indonesia perlu memenuhi beberapa syaratan yang dimintai oleh pengusaha, di antaranya yaitu sehat, bobot tubuh tertentu, dan umur yang muda, agar bisa bersaing dengan pemasok dari negara lain, biar tidak kalah. Dan yang kedua ada social mobility. Social mobility mengacu pada pergerakan individu atau kelompok dari suatu strata sosial ke strata sosial lainnya. Nah, peternak di sini termasuk mobilitas vertikal. Peternak yang ingin belajar sering mengalami peningkatan strata sosial atau mobilitas vertikal melalui inovasi dan kerjasama pada pihak lain untuk meningkatkan produktivitas ternaknya. Seperti mempelajari teknologi baru atau mengembangkan jaringan permasalahan yang lebih luas, di mana mereka bisa menjadi peternak skala menengah hingga besar. Berbeda dengan peternak yang tidak mau berusaha dalam mengembangkan teknologi atau tidak mau belajar. Mereka akan tetap berada pada strata sosial yang rendah. Hal ini termasuk mobilitas horizontal. Yang kedua ada pemerintah. Pemerintah sudah berada pada strata sosial yang pas atau mobilitas horizontal. Karena pemerintah sudah memiliki kekuasaan yang luas sebagai wadah penyedia peternak dalam menangani permasalahan apapun itu. Yang ketiga ada pengusaha. Pengusaha dapat dikatakan mobilitas vertikal, di mana mereka berhasil lebih mengembangkan produk-produk peternakan yang inovatif dan berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan pasar dan memperkuat posisi bisnis. Yang terakhir ada status dan peran atau role. Nah, status peternak itu sendiri bisa disebut dengan ascripts di mana peternak didapatkan dari warisan atau melanjutkan usaha peternakan itu dari keluarga mereka. Nah, peran dari peternak itu sendiri secara langsung berperan secara langsung untuk menggunakan bibit unggul yang dihasilkan, meningkatkan produktivitas ternaknya, memberikan informasi penting mengenai kinerja bibit unggul tersebut. Yang kedua ada pemerintah. Status pemerintah sebagai aktor utama dalam kebijakan dan regulasi terkait peternakan dan berperan dalam menetapkan kebijakan untuk mendukung pengembangan, membuat peraturan untuk memastikan kualitas bibit unggul yang mencegah penyebaran penyakit hewan, serta sebagai penyedia fasilitas yang akan digunakan peternak. Dan yang terakhir ada pengusaha. Status pengusaha itu sendiri yaitu achieve dicapai dengan usaha yang disengaja untuk memajukan industri peternakan. Pengusaha berperan untuk menginvestasikan dana pengembangan bibit unggul, pembangunan infrastruktur yang menggunakan teknologi baru, serta berperan dalam memasarkan produk peternakan yang berkualitas tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Kesimpulan dari permasalahan ini yaitu permasalahan sosial dalam pembentukan bibit unggul domba dan kambing merupakan tantangan yang kompleks. Namun dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor sosial yang memengaruhi perilaku ternak, pemerintah maupun masyarakat, kita dapat merancang strategi yang efektif untuk mengatasi tantangan tersebut dan mencapai pengembangan peternakan yang berkelanjutan. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.